Salam setia di dalam Kristus. Saudara, tahukah Anda kisah yang melatar belakangi lukisan perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-muridnya? Lukisan ini bisa selesai dalam rentan waktu 7 tahun. Konon menurut kisahnya, terlepas dari ketepatan kisah ini yang ada berbagai versi, sang pelukis yaitu Leonardo da Vinci harus melakukan observasi untuk dapat menyelesaikan maharkarya atas permintaan raja. Pertama-tama Da Vinci memilih untuk melukis Yesus terlebih dahulu. Karena ini merupakan proyek yang serius, yang betul-betul sebuah karya yang tidak mudah, maka dia mulai mencari dan mengamati ratusan anak muda untuk mendapatkan model wajah dan kepribadian yang seperti Yesus. Bagi Da Vinci memang tidak terlalu sulit untuk menemukan model yang melukiskan beberapa wajah daripada murid Yesus. Akan tapi untuk menemukan model gambar diri dari Yesus, rasanya bukan perkara mudah. Setelah berminggu-minggu, akhirnya ada seorang model yang sangat tepat yang menggambarkan tentang diri Yesus. Seorang anak muda berusia 19 tahun, seorang anggota paduan suara di gereja di kota Roma. Ia bernama Pietro Bandinelli, atau ada orang menyebut Pietro Bandinelli. Dan si Da Vinci katakan ini model yang tepat, yang cocok. Akhirnya setelah beberapa bulan gambar diri Yesus selesai sudah. Sekarang dia melanjutkan proyek lain, yaitu menggambar beberapa murid-murid dari Yesus. Dan ini dilakukan dengan begitu mudah. Namun ada satu model lagi yang harus dia temukan untuk menyelesaikan lukisannya itu, dan ini tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan menemukan daripada model gambar Yesus. Model itu adalah wajah dari Yudas Iskariot, seorang yang berwajah keras, bertampang penipu dan rela mengkhianati sahabatnya sendiri. Selama beberapa tahun Da Vinci mencari kemana-mana model buat Yudas, tapi hasilnya nihil. Sampai satu saat ketika dia bertemu dengan satu orang yang menurut dia orang ini mampu memberikan gambaran yang tepat untuk karakter Yudas yang tentunya sangat berbeda sama sekali dengan karakter 11 murid yang lain. Orang ini ditemukan dalam penjara di kota Roma. Dia mendapatkan vonis hukuman mati karena telah membunuh seseorang. Atas seizin raja, tahanan ini kemudian dibawa ke Milan untuk dilukis. Setelah beberapa bulan proses penyelesaian lukisan perjamuan terakhir ini selesai, dan tahanan ini hendak dikembalikan ke penjara di kota Roma, model pria itu berkata dengan pasrah sambil menangis, "Da Vinci, apakah engkau sudah tidak mengenali saya lagi? Beberapa tahun yang lalu saya juga duduk di kursi ini. Dan saya juga menjadi model bagi lukisan Bapak." Kata orang ini dengan nada yang berat, nada yang pasrah, dan begitu penuh dengan pergumulan. "Pak, saya adalah Pietro Bandinelli. Dulu saya menjadi model bagi wajah Yesus. Ternyata perjalanan hidup saya membawa saya sekarang untuk menjadi model yang menggambarkan Yudas." Saudara, bukankah apa yang dialami oleh Bandinelli juga merupakan sebuah evaluasi yang sangat serius dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita atau anggota keluarga kita? Orang yang dalam beberapa waktu yang lalu bisa menjadi mirip dengan Yesus, namun seiring waktu dalam perjalanan hidup dia atau beberapa orang dengan banyak godaan, tantangan, dan kehidupan yang makin berat, bukan tidak mungkin seseorang kemudian berubah drastis menjadi mirip dengan Yudas. Saudara, memang hidup dalam Kristus membutuhkan sebuah komitmen yang tidak hanya 1, 2, 3 tahun, tetapi sampai akhir hidup kita. Itu artinya kita membutuhkan ketergantungan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena dunia ini begitu menggoda. Kuasa dosa itu begitu kuat untuk menggerus iman dan komitmen kita kepada Yesus. Oleh itu kita membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari.
Firman Tuhan berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, Paulus mengingatkan hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau hidup kita adalah hidup milik Tuhan, maka mau tidak mau kita harus bergantung dan berserah kepada Tuhan hari lepas hari, setiap waktu. Oleh sebab itu, sejauh mana kita masih menjadi milik Tuhan? Apakah sejauh ini kita terus bergantung dan hidup dalam firman-Nya? Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan perjalanan hidup saudara dan saya. Amin.